Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ورتل القرآن ترتيلا. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus ketua DKM kita. Alhamdulillah setiap pekan beliau selalu hadir ya, menemani kita bersama. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah di malam hari ini. Setiap malam Senin ya, alhamdulillah bisa bermuajah dalam rangka taqarrubun ilallah, dalam rangka tahsinul Quran, dalam rangka kita sama-sama mencari ridha Allah, mencari pahala di sisi Allah. Bahwasanya hidup yang sebentar ini sejatinya kita berlomba-lomba untuk mencari pahala ya, mencari pahala sebanyak-banyaknya ya, dan berusaha untuk menghindari dosa sekuatnya, semampunya ya. Jadi setiap orang itu berlomba-lomba dalam dua itu. Kalau kita bisa berlomba-lomba terus setiap hari itu mengumpuli pahala ya, ridha Allah, taqarruban ilallah, dekat dengan Allah. Baik baca Qur'annya, salat malamnya, saumnya, sedekahnya, apalagi berbuat baik kepada istri dan anak, berbuat baik kepada kedua orang tua kita ya, baik yang sudah tiada ataupun yang masih ada. Semuanya itu memang Allah menciptakan seperti itu. Jadi di dunia ini, kita ini hidup ini hanya sebentar, diuji ya, diuji. Jadi ujian hidup itu ya ada yang ditimpa dengan
ujian kemelaratan, ada juga yang ditimpa dengan kesenangan. Dua-duanya ujian, bagaimana kita menyikapinya. Makanya tadi ayatnya adalah ketika kita diberi kenikmatan maka wajib bersyukur ya. Cara bersyukurnya adalah salah satunya seperti ini, kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Ta'lim Shahibul Quran yang saya hormati, saya muliakan, ada satu hadis di dalam riwayat Imam Baihaqi, disandarkan kepada Ibunda Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, qiraatul Quran fis shalah, membaca Al-Qur'an di dalam salat, afdalu, ternyata lebih utama min qiraatil Quran fi ghairis shalah. Jadi lebih utama daripada membaca Quran di luar salat. Makanya kalau ada imam salatnya baca suratnya rada panjang, itu harusnya bersyukur. Orang yang imam membaca Quran ya pas setelah bismillah itu, kemudian makmum mendengarkan. Jadi yang membaca dengan yang mendengarkan itu pahalanya sama. Yang penting fokus, apalagi sambil menghayati maknanya, luar biasa itu. Jadi kalau ada orang membaca Quran kemudian kita mendengarkan, itu dapat pahala. Dan kalau di dalam sholat pahalanya itu lebih utama, lebih besar, bisa sampai satu hurufnya 700 kebaikan. Makanya kan kebaikan itu dilipat gandakan sampai 700 kebaikan, bahkan bisa lebih. Jadi kalau ada yang imam baca Sabbihis tuh, bacanya Sabbihis, apalagi Yasin, lama ini, padahal 5 ayat atau 10 ayat ya, udah Allahu Akbar gitu kan. Ya nggak apa-apa ya. Jadi hitung-hitung mengingat-ingat hafalan di dalam sholat, ternyata lebih fokus itu. Kalau kita punya hafalan, kemudian hafalan kita dibaca dalam sholat, ternyata sholatnya lebih fokus ketimbang kita hafalan yang biasa yang sudah kita hafal tuh. Kayak kulya, kulhu, tidak terlalu diresapi. Tapi kalau coba Bapak sekalian mencoba menghafal surah Tabarok, kemudian malam-malam diulang baca Tabarok, itu lebih fokus itu. Saya udah rasakan itu. Beda dengan hafal yang sudah kita hafal biasa gitu kan, Al-Hakumut, kulya, Alam Taro, Alam Nasroh gitu ya. Mencoba membaca Quran yang surah yang beda, itu lebih fokus, lebih khusyuk, apalagi kalau tahu maknanya. Terus hadis ini diteruskan, wa qiraatul Quran fi ghairis shalah afdalu, ternyata membaca Quran di luar salat seperti ini nih, bukan dalam salat berquran, afdalu, lebih utama juga. Lebih utama dari apa? Dari minat tasbih, dari membaca tasbih, membaca wat takbir. Kemudian di sini wat tasbih lagi ya, minat tasbih wat takbir. Jadi lebih utama dari membaca tasbih, subhanallah, membaca takbir, Allahu Akbar, mungkin la ilaha illallah dan yang lainnya ya. Jadi di sini tasbih dan takbir, membaca Quran lebih utama. Kemudian wat tasbih afdalu, membaca subhanallah itu ternyata afdalu minas shadaqah. Jadi lebih utama dari sedekah. Makanya ada hadis tuh ringan di lidah, khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan. Jadi dua kalimat yang ringan di lidah tetapi berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lebih utama minat tasbih, minas shadaqah, dari sedekah. Kemudian was shadaqah afdalu, sedekah juga ternyata lebih utama minas shaum, dari puasa. Ternyata sedekah itu lebih utama dari puasa ya. Puasa itu padahal di sini akhir hadisnya was-shaumu junnatun minan nar, dan puasa itu perisai dari api neraka. Ya. Ternyata sedekah itu yang kita, kalau orang tua saya menggambarkan, walaupun sedekahnya itu sedekah intip yang gosong katanya, itu nanti ketemu di alam akhirat. Kalau ikhlas karena Allah, itu si intip itu bahasanya bisa menghalangi dari api neraka.
sedekah intip yang gosong tuh nggak diarep lagi, itu ternyata ketemu di sananya, di akhiratnya itu. Jadi ya memang sebaik-baik sedekah yang terbaik ya, tapi kalaupun ada yang membutuhkan gitu kan, sedekah intip yang hitam pun insya Allah itu pahalanya ada. Dan bahkan sedekah itu lebih utama dari saum. Sedangkan saum itu adalah junnah, perisai minan nar, dari api neraka. Perisai itu penghalang. Api menyala-nyala ya dihalangi oleh puasa. Jadi penting sekali di hadis ini bahwa diawali dengan baca Quran. Ternyata Quran ini Masya Allah ya satu mukjizat gitu ya. Mukjizatnya sampai kepada kita. Dan kita yang membacanya kalaupun belum tahu maknanya, belum tahu maksudnya, insya Allah kata hadis itu, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran falahu bihi hasanatun, maka baginya itu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu sampai dilipatkan sampai 10 kebaikan. Di akhir hadis ini, la aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf. 3 huruf dikali 10 kebaikan 30. Yang penting cara bacanya itu baca Qur'annya dengan tajwid. Karena Quran mah ada ilmunya cara bacanya. Ilmu itu dengan tajwid. Kalau tidak baca dengan tajwid, khawatir berdosa. Dan beruntungnya kalau kita masih belajar, belum bisa, belum mampu, belum sesuai baik makhrajnya ataupun tajwidnya, selama kita masih belajar, mudah-mudahan kita terkategori wa yatata'u bil Quran falahu ajroni. Orang yang membaca Quran terbata-bata, wa huwa syaqqun, berat membaca Qurannya, tidak refleks, tidak lihai, tidak lincah, falahu ajroni, maka dia dapat 2 ganjaran. Ganjaran susahnya, beratnya dengan orang yang lancar. Gitu ya. Jadi insyaallah tidak ada ruginya belajar Quran itu. Ya, insyaallah mudah-mudahan hadis ini bisa memotivasi kita bahwa hidup yang sebentar ini jangan sampai waktu-waktu kita itu disepelekan. Ya. Karena kita berkejar-kejaran dengan waktu. Banyak sahabat-sahabat kita yang sudah tidak ada, dipanggil duluan. Barang sudah meninggal mah di surat Sajdah itu, ya Allah, aku pengen balik lagi ke dunia, walaupun sejenak atau sedikit. Saya pengen baca Quran, saya pengen sedekah, saya pengen ini, pengen ini. Lalu sudah nggak bisa, sudah dalam kubur. Apalagi yang banyak dosanya, yang banyak kebaikannya pun pengen balik ke dunia, pengen lebih semangat lagi untuk ibadah, ya, terutama menuntut ilmu. Gitu. Kini itu nasihatnya, mudah-mudahan berkenan. Kita lanjutkan dengan tahsinul Quran. Sekarang juz 16 ya. Awal juz 16 ya Pak Haji ya. Surah Kahfi ayat 75. Ayat 75. Subhanallah, sudah setengah Quran ya, tinggal setengah Quran lagi ini. Mudah-mudahan kita panjang umur ya Pak ya, sampai beres, sampai khatam. Ya namanya halangan pasti ada ya, ada ini itu sakit atau apa ya, wajar lah. Tapi kita insya Allah pengen mengkhatamkan bersama jamaah satu Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan letak-letak wakofnya. Supaya apa? Supaya kita tidak ragu, kita tidak tidak ragu-ragu dalam membaca Quran itu. Oh, dari guru begini, terus dari guru ke guru. Ya alhamdulillah, tahadus binima saya sudah menyelesaikan talaqi dengan guru yang bersanad ya, sampai kepada Kanjeng Nabi itu ya ada syahadahnya gitu. Kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Surah Kahfi ayat 75 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. Kepanjangan ya, banyak majaz munfasilnya. Di situ hati-hati ada qaryatin istata'ama. Jadi asalnya tanwin itu. Setiap tanwin depannya alif pasti timbul nun kecil. Qaryatin ina, qaryatin sering ini ya. Nah, pelajaran gharib. Mulai lagi. Hatta idza ataya ahla qaryatin istawta'ama ahlaha. Ya, sampai situ. قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا Ain ketemu ain itu mad idgham mutamasilain ya, langsung masuk ke ain yang kedua. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا kepanjangan ya, satu baris. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشد
wa ma fa'altuhu an amri wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا Ya, cukup dulu. Kita bahas sedikit tajwidnya. Ini di ayat 81. Coba lihat ayat 81 di situ. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Yang paling dominan apa tuh di situ tuh tajwidnya? Qalqalah ya. Jadi qalqalah itu di situ ada beberapa ya. Jadi kita sedikit-sedikit praktekkan ya. Jadi cara membaca qalqalah itu dipantulkan, tapi mantulnya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi tengah-tengah ausat. Jadi guru saya mengajarkan mantulnya itu setelah mantul itu langsung, setelah sukun itu pantulkan langsung. Fa'arad mantul langsung. Fa'aradna radna ayyub jangan jangan terlalu lama nah itu terlalu lama. Kalau yang bertasydid dia disukunkan kemudian tahan dulu sebentar seperti bil haqq gitu pantulkan. Jadi ada jeda untuk nahan dulu baru dipantulkan. Kayak tabbat yada tuh ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, tahan dulu karena bertasydid. Jadi huruf bertasydid itu semua rata-rata ditahan dulu. Selain kalau qalqalah seperti itu cara bacanya ya, ditahan dulu. Nah, huruf yang bertasydid selain qalqalah itu juga ditahan sama. Seperti al-dhallu. Kalau al-dhall itu diwaqaf, al-dhall ditahan. Jadi lamnya itu double. Kayak apa? Muazin naikin khatib ke mimbar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi bukan nabi. Kalau nabi dia mad tabi'i. Nah, kalau ini bertasydid nabiyu kan. Jadi dia ditahan nabiyu, nabi. Beda, tekanannya beda. Di surah Al-Qamar itu ada ra yang bertasydid. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Tuh kalau yang enggak ada tasydid dia lancar biasa, qamar langsung sukun. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ditahan mustamir. Nanti di bawahnya ada mustatir ditahan. Minal masi tuh kalau di waqaf ditahan minal mas ditahan. Nah, ini juga ilmu. Ya, jadi cara mewaqafkan huruf yang bertasydid itu dia harus ditahan dulu, jangan buru-buru. Kalau mas berarti kan hilang satu nantinya. Di surah apa tuh Al-Baqarah itu ya tentang apa? Tentang makan riba itu. Ada juga yang tasydid itu selain jadi huruf-huruf yang bertasydid itu dia begitu cara bacanya. Nah, itu sedikit-sedikit dipraktekkan ya Pak ya. Jadi kayak qalqalah nih gitu, dipraktekkan. Di ayat berapa lagi?
Ada nah di apa namanya yang tadi ya qaryatinis ya. Qaryatinis itu udah jelas ya. Ini sering jadi pertanyaan, ini pelajaran gharib ya masuknya. Setiap tanwin, fathah tanwin, kasratain, dhammatain bertemu depannya alif ya. Depannya alif itu pasti tanwinnya hilang, timbul nun kecil. Saya contohkan ya. Istat'ama, ada lagi jazaanil al-husna ya. Dicontoh di Qur'annya husna, kemudian apa tuh khairanil wasiyah, khairun al wasiyah di surah Al-Baqarah. Ahadunin Allahu qul huwallahu ahadunillah tadi ya. Di apalagi banyak ya. Nah ini, ketika kita di dalam Al-Quran melihat atau membaca, di situ ada kalimat tanwin, ro tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammatain. Hurufnya terserah ya, mau alif, mau waw, mau iya. Yang jelas ketika tanwin depannya itu ada huruf alif. Kalau di Quran Madinah mah tidak ada itu tanda nun kecil kayak gininya. Kalau Quran Indonesia mah ya dikasih kayak saya tuh ada ininya nun kecilnya. Kalau Quran Arab Saudi ya yang apa tuh cetakan Mushaf Utsmani yang hijau itu ya, itu tandanya paling di koma doang. Kalau nggak ngerti tajwid salah bacanya ya. Tapi kalau yang ngerti tajwid ya benar pasti ya. Contoh di sini seperti ahadun. Itu kan sebenarnya ayat ya waqaf. Tapi kalau kita pengen wasol, pengen disambung, maka ahadunnya itu, ini kan tanwin ya. Ahadunnya hilang dunnya. Maka ketika wasol dunnya jadi duni. Ahadunillahu samad. Jangan ahadullah, salah. Ahadunillahu samad. Gitu cara mewasolkannya. Tadi ini istat'ama. Kenapa istat'ama di sininya ada qaryatin? Asalnya qaryatin ya. Nah, qaryatin ini tanwin kasrohnya hilang, cuma jadi qaryatinis langsung. Qaryatin istat'ama ahlaha fawajada fiha jidar dan seterusnya. Jadi qaryatin jadi qaryatinis. Jadi hilang tanwinnya tuh. Jadi rubah jadi nun kecil. Nunnya itu pasti ni semua. Ni semua. Ini di surah Kahfi juga ada nih jaza, nanti ketemu nih, belum ketemu. Jazaan gitu kan tulisannya jaza. Ayat berapa itu Pak Haji? Jazaan. Nah, tulisannya di situ jazaan al-husna asalnya. Karena dia wasal dengan al-husna, maka jadilah jazaanil husna. Masih surah Kahfi. Nanti ketemu lagi. Kalau di sini khairon. Nah, khairon jadi khaironi. Yauma idzinillahu tuh. Jadi yang huruf-huruf yang akhirnya tanwin itu ketika bertemu dengan huruf alif maka rubahlah si tanwin jadi nun kecil di bawahnya. Ini namanya apa? Disebutnya alifnya itu alif wasol, hamzah wasol, bukan alif wasol. Hamzah wasol itu ketika diwasol maka tanwinnya hilang, timbul nun kecil. Ya, ada hamzah wasol, ada hamzah qata. Ini juga harus belajar juga ya. Jadi yang namanya apa? Ilmu tajwid itu ketika kita pelajari memang harus diterapkan ini. Enggak boleh dibacanya jaza al husna khairal wasiyah, enggak bisa. Nah, ini ilmu tajwid ini ketika dipraktekkan sesuai dengan ilmu tajwidnya, maka iya, baca Qur'annya itu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ya. Apalagi bacanya di dalam sholat ya. Baca surah Kahfi malam Jumat di waktu
malam ya, karena hafal gitu sampai 5 lembar. Luar biasa itu. Udah 110 ayat surah Kahfi, bacanya karena hafal ya, alhamdulillah. Tapi bacanya dengan tajwid. Ada yang ditanyakan terkait ini? Sudah sering, cuman ya pasti nanti ketemu lagi ya. Makanya kalau itu berarti alif mati ya, alif sukun gitu ya. Alif sukun. Nah, ini namanya alifnya ini alif wasol. Ada alif itu hidup. Nah, alif hidup itu namanya alif koto. Alif koto itu biasanya kalau di dalam Al-Quran itu ditulis hamzahnya. Kalau ini biasanya hamzahnya nggak ditulis. Kayak inna tuh. Inna itu alifnya selalu hidup tuh. Ada hamzahnya di bawahnya. Ada hamzahnya. Kayak di Fatihah nih, hati-hati nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Sampai situ dulu. Kenapa alifnya itu enggak Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah? Kan kalau dipisah mewakaf alhamdulillah kan. Nah, itu namanya alifnya itu alif wasol. Alif wasol itu alif sukun yang tidak usah dibaca lagi alifnya ketika wasol itu. Jadi langsung ke Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Enggak boleh mi alhamdulillah, salah ngewasolnya. Kalau mi alham, tapi milhamdu lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya. Nah, baru tuh kalau iya tuh baru hamzahnya hamzah koto, alifnya itu alif hidup. Hamzah koto itu harus dihidupkan. Di dalam surah Ar-Rahman juga ada min istabrok, tidak boleh min istabrok, tapi min istabrok. Namanya alifnya itu alif koto atau hamzah koto. Gitu. Iya, ada koto itu terputus. Iya, terputus. Jadi dia hamzahnya harus hidup. Kalau ini alifnya itu alif wasol, dia alifnya enggak hidup, enggak ahadu is gitu atau Allah. Jadi hamzahnya itu hamzah wasol. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Iya. Iya. Itu ketika kita membaca itu tidak sampainya di situ, tidak sampai disambungkan, itu salah atau tidak? Nah, iya, ya ada tak marbuto begini, ya tak marbuto, ada tak begini. Nah, ini kalau di dalam bahasa Arab itu namanya sebutnya muannas, ada muzakkar ya. Nah, kalau kita tidak disambung ke sini, di sini ada ahla ya. Ahla qaryatin. Tidak boleh dibaca ahla qaryat. Tidak boleh, tapi dibacanya ahla qaryah. Jadi tamarbuto itu ketika diwaqaf jadinya huruf H. Iya, H besar. Itulah uniknya ya. Tapi kalau tak tanis ya, tak tanis ketika disukunkan dia tetap taknya ya. Ketika diwasal juga tetap ya, tidak rubah huruf. Nah, ini bedanya tak marbutoh sama tak tanis. Kalau tak marbutoh itu ketika diwaqaf sampai sini ahla qaryah gitu, jadi huruf A. Makanya perempuan itu kan kalau yang nama akhirnya itu tak marbutoh ya, seperti sarboatun, sarboah ya kan? Ya kan, markonatun, markonah ya kan? Iya, komariyatun, komariyah ya kan? Itu tanda menandakan ini muannas kalau dalam ilmu bahasa Arab itu. Gitu. Kamsiyatun, kamsiyah ya kan? Kamsiyah. Iya. Ada nama kamsiyah di kampung saya itu. Ya. Atau romlatun, romlah ya kan? Ya, enggak romlat gitu. Kalau romlat nanti laki-laki dong namanya romlat. Tapi romlah karena dia tamar buto gitu. Ada lagi? Gitu ya. Jadi memang tajwid ini perlu dipelajari dan perlu praktek. Nah, praktek Quran itu memang harus ada gurunya. Tidak bisa kita sendiri-sendiri. Kalau kita belum talaki 30 juz, khawatir
Yasin dibacanya ya asin, ya asin. Nun dibacanya nan. Ada itu. Saya ngajar tosin bacanya tosa, dan itu kenyataan saya ngajar itu. Seperti itu. Kalau tidak talak dulu, jadi tajwidnya dikuasai, ngajinya sama guru begini gitu. Gitu. Quran mah harus ada gurunya, bahasa begitu. Enggak boleh kita sendiri-sendiri kalau belum belajar itu. Makanya beresin kalau bisa mah 30 juz itu satu guru dulu lah gitu. Kalau bisa ya nyari lagi guru yang bagus lagi terus sampai beres. Makanya kenapa ini pengajian tahsin ini walaupun ada libur ya nggak apa-apa libur, tapi jangan sampai berhenti gitu sebelum beres 30 juz. Sayang udah setengah Quran kan gitu. Mungkin itu. Kalau tidak aja kita lanjutkan, kita baca satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Iya, terus. Wa asba'a sababa. Satu lagi. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrub. Boleh. Wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Bagus, terus. Qulna ya darqain ya zal qarnaini. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhid. Wa imma an tattakhidha fihim husna. Ya, cukup. Bagus, Pak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amman dzalama fasawfa nu'adzibu. Ulangi, hati-hati gunnah itu. Qala tahan kerihin. Amma man zalama fasawfa nu'adzibu. Boleh di situ. Qala amma man dzalama fasawfa nu'adzibuhu summa. Kalau wakaf nah mim tasyid nun tasyid kalau di wakaf digunakan wakafnya gunnah wakafnya. Fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbi. Awas hati-hati huruf akhirnya jangan dipanjangin ya kalau nggak panjang. Fasawfa langsung fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbi. Sekali lagi. Fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbi. Iya, summa yuraddu ila ila rabbihi fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ulangi aunya, jangan au ya. Kemarin tuh viral ya au di penjara nantinya. Jadi jelaskan hamzahnya, ainnya jelaskan. Au jangan au ya, viral kemarin tuh ya. Au ya, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man amana wa amila sholihan. Iya, wa amila sholihan falahu jazaa'ul husna. Tuh kan, ketemu kan? Ya, tuh pelajaran di situ tuh ketemu. Jazaa'anil husna itu diterapkan ya. Kalau kita nggak talaki nanti jazaa'al husna bacanya ya. Ulangi wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna. Terus. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Satu lagi. Summa atba'a sababa. Cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha matli'as syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ulangi, awas hati-hati kalau napasnya panjang nggak apa-apa alhamdulillah, tapi napasnya pendek masih mending wakaf saja ya. Nah, hati-hati qalqalahnya banyak gitu Pak. Qalqalahnya 1, 2, 3, ada 3 itu qalqalahnya. 1, 2, 3. Maut, taut, naj, tuh dipraktekkan langsung. Hatta idza balagha matli'asy syamsi wajadaha, di situ aja. Nanti dari wajadaha gitu. Hatta idza balagha matli'asy syamsi wajadaha. Jangan mat. Nah gitu, maut. Kalau mat jadi hamzah jadi tak tanis. Jadi tak sama to beda ya. Kalau tak hamas, kalau to qalqalah. Ya to maut. Sekali lagi. Hatta idza balagha matli'asy syamsi wajadaha. Iya, wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Iya, satu lagi kadzalika wa qad ahatna biman ladaihi khair. khubra. Surah Kahfi agak lumayan ya. Wa qad, tuh qalqalah lagi. Wa qad ahattna, bukan ahadna, ahattna bima ladaihi khubra. Mantul lagi, berbalik ya. Ahattna, sekali lagi. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Iya, cukup. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Summa atba'a sababa. Terus Pak Haji. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima. Iya, wajada min langsung. Wajada min
dari qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qauman la langsung iya, qauman la ya, cukup Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj Wa ma'juj mufsiduna. wa ma'juj mufsiduna fil ard Mufsiduna fil ardi fahal mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka khurja ya kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum ya an taj'ala bainana wa bainahum sadda an taj'ala bainana wa bainahum sadda tasdid an taj'ala bainana langsung la-nya an taj'ala bainana wa bainahum sadda ganti cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma makkaninni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Ya, sekali lagi. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma ya, sekali lagi. Biquwwatin aj'al bainakum fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Ya, cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zubarul hadid. Tu'nya panjang. Atuni, tiga-tiganya dua harokat itu. Atuni zubarul hadid. Atuni zubarul hadid. Hatta idza sawa. Sanya panjang. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala fufu. Terus. Hatta idza ja'alahu. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra.
Kalau ghain enggak mantul ya. Ufril lembutkan. Ufril alaihi qitra. Qala atuni ufrigh alaihi qitra. Ya, cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama Langsung ada jadi kalau ada panjang tapi depannya sukun tuh, jadi panjangnya tidak dianggap panjang, dia langsung ke sini ya, langsung ke depan. Wa mastata'u. Sekali lagi. Langsung. Sekali lagi, bukan famastata'u yang pertama, famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Bagus. Cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatun min rabbi. Satu titik lamnya pendek. Qala langsung. Qala terus. Wa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Sekali lagi, wa'du dunya pendek. Wa'du rabbi ja'alahu dakka. Disukunkan ya. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Satu lagi, wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'din wa nufikha fis-sur. Awas hati-hati, ujung-ujung kalimatnya jangan dipanjangkan. Yamuju pendek, nufikha pendek juga. Wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'din wa nufikha fis-sur. Boleh nih Riko. Yawma idhin yamuju fi ba'din wa nufikha fis-sur. Wa nufikha fis-suri langsung. Fis-sur. Dari wa nufikha fis-suri. Wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a. Ya, cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradna jahannama yawma idin lil kafirina arda. Lil kafirina arda. Sekali lagi. Lil kafirina arda. Satu ayat lagi. Alladzina kanat. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'ina an-dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Sekali lagi.
alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Sampai situ aja, nanti dari an dzikri. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri ikhfa, an ikhfa dulu, an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Sekali lagi. Cukup, ganti. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibal ladzina kafaru ittakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Satu lagi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Cukup. Sekali lagi, ketika kita membaca Al-Quran itu memang PR-nya ada 3 ya, ada 3. Yang pertama itu kan ilmu tajwid ya, ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang hijau tuh Pak Haji bagi itu ya, yang di bawah itu ada. Jadi itu satu ilmu tajwidnya dibuka-buka lagi, dari hukum pertama yang dibahas itu di tajwid itu gunnah ya. Gunnah itu nun tasydid mim tasydid harus digunakan sampai bab mad ya, mad itu sampai selesai. Sampai kemudian yang kedua PR-nya adalah makhrijul huruf ya. Makhrijul huruf itu memang sangat penting, bahkan ya kalau kita makhrajnya masih belum bagus ya soalnya makhraj itu kesalahannya itu kesalahan fatal dalam ilmu tajwid itu. Kalau kesalahannya masih kurang ikhfa, kurang gunnah, kesalahannya masih khafi, masih ringan. Tapi kalau sudah huruf ain berubah jadi huruf hamzah alif itu memang fatal. Alhamdu bacanya alhamdu ya, jadi ha besar ya. Alhamdu maknanya beda. Alhamdu segala puji, kalau alhamdu kehancuran. Alhamdulillah kehancuran milik Allah. Nggak mungkin kan Allah hancur, bahkan kekal Allah itu abadi. Apalagi dibacanya al-kamdu ya. Al-kamdu itu lillahi, jadi belek mata milik Allah. Nggak mungkin kan Allah memiliki belek gitu. Yang tepat itu alhamdu. Jadi yang ketiga PR-nya adalah memang ya kita harus talaqi baca Quran itu. Sebelum kita talaqi, maka ya kemungkinan besarnya ada huruf-huruf yang kayak tadi ya, qaryatin istat'ama jazaanil husna, atau fawatihus suwar juga tuh ya, kaf ha ya ain sad. Nanti sebentar lagi tuh satu lembar lagi, satu halaman lagi tuh kaf ha ya ain sad. Nah ini bacanya dengan tajwid. Kalau kita bacanya dengan sendirinya, apa katanya yang apa tuh, ada anekdot tuh kahayangaso katanya. Kahayangaso. Padahal di sini kafnya itu 6 harokat, ha-nya 2 harokat, ya-nya 2 harokat, ain-nya 6 harokat, kemudian setelah ain itu diikhfakan ke sod. Ain sod. Dulu saya bacanya ain sod, nggak ada ikhfanya. Waktu saya belum belajar ya, masih di kampung itu kayak
Ain sin qaf juga ain sin qaf aja bacanya gitu, enggak diikhfakan. Padahal itu ada hukum kayak alif lam mim itu sama, ada hukum apa diidghamkan ke mim. Alif lam mim, lamnya 6 harokat, idghamkan ke mim, masuk ke mim, lam mim, jadi lelanja ya. Kemudian ada ke lam mim ke ro. Bagaimana tuh? Harus idhar tuh, lamnya itu nggak boleh, ke ro itu dia diikhfakan atau digunakan, harus diidharkan. Alif lam ro, langsung, jangan lam ro, salah. Atau alif lam mim shad nih, alif lam mim shad, ada qalqalahnya shadnya di akhir apa? Karena shad itu tulisannya so alif dal shad, ya kan? Makanya ada surah nanti ketemu surah shad, shad, ada qalqalahnya, 6 harokat dengan qalqalah. Itu fawatihus suwar itu bacanya harus dengan tajwid ya. Nanti ketemu surah shad ya. Ada Toha, ada Maryam ya, Toha ya. Nanti ada ketemu surah shad ya. Gitu. Nah, kita lanjutkan dulu sampai bawah ya, supaya dapat ya. Biar apa nginget-ngingetnya enak ya. Kalau di tengah-tengah suka meraba-raba sampai mana ya. Kalau pas bawah enak, ini biar beres surah Kahfi. Tadi sampai ayat mana tadi tuh? A'mala ya. Ayat 104 sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun. Nah, di situ wakafnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Ya, kepanjangan. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa 'amilus
كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه Ya, di sini di surah Al-Kahfi ini ya surah cerita ya. Jadi menggambarkan apa namanya cerita Nabi, surah Yusuf, surah Kahfi, surah Maryam itu menggambarkan cerita. Biasanya surah-surah yang menggambarkan cerita itu ayatnya sulit ribet. Kalau nggak terbiasa baca Quran itu agak suka kecelitut. Kecelitut itu apa ya bahasa ininya Indonesia? Iya, ribet lah gitu ya, ribet. Surah Yusuf, surah Maryam, surah Toha ya, itu agak sulit dibacanya kalau yang belum terbiasa. Tapi kalau yang sudah terbiasa karena kan memahami tajwid ya, sudah terbiasa insyaallah lihai. Makanya kita ketika membaca surah-surah yang cerita itu harus hati-hati. Termasuk nanti surah Maryam ya, ada ayatnya itu innaki kunti, jadi mulak-malik gitu ya ayatnya itu. Jadi tapi insyaallah lah pelan-pelan ya. Jadi satu ayat, dua ayat gitu. Bahkan kalau saya dulu ngaji itu satu ayat itu diulangi sampai 10 kali. Kalau belum kata gurunya terus itu Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi sampai 10. Weh, sedekah itu nggak dapat ngajinya, masya Allah ya. Sedang ngaji itu perjalanan itu lewatin 2 kampung. Kampung saya, kampung ibu tua, kampung guru saya. Jadi 3 kampung ya. Itu jalan kaki dulu mah, jalannya becek musim hujan yang banyak anjing dulu itu di kampung itu. Sawah-sawah. Terus barang kan pakai godrok ya, malam-malam pakai godrok. Pas itu yang horor banyak itu makam ya, ada makam itu ditutupin langsung kabur itu lah tuh barang
hujan memeleset, bahaya. Saya pernah dikejar-kejar anjing sampai jatuh. Anjingnya barang saya jatuh ngeliatin aja. Masya Allah. Itu cerita ngaji dulu tuh, Masya Allah ya. Gitu. Jadi dulu mah banyak anjing ya di kampung tuh, anjing hutan barang. Cuman ya itu, liar. Ada juga yang dipiara juga ada sih. Sekarang alhamdulillah sudah nggak ada. Kebo juga banyak dulu ya kebo. Sekarang pada nggak ada kebonya, jadi begini semua. Roda dulu. Katanya kalau dulu saya diledek Pak Haji, katanya ngangon kebo. Udah bilang sama mama tuh, jual beli motor katanya. Kebonya suruh jual. Diledek aja. Kan kebo itu kalau beranak itu kan lumayan ya. Nanti ada anaknya 2, 3 gitu kan, nanti anaknya dijual. Tapi bibitnya mah enggak. Setiap nganakin itu gede, jual. Baru tuh kebeli sawah lagi, kebeli yang lain lagi itu dari kebo. Orang dulu rata-rata itu kebo ternaknya. Kalau kambing kan tanggung, nyari rumputnya tanggung, terus ini juga enggak seberapa. Kalau kebo sekarang juga lumayan kalau kebo mah kan. Iya, jadi ternak itu jangan tanggung-tanggung kebo. Orang ranca sawah tuh masih ada tuh situ tuh ya. Gitu ya. Ingat saya memang dulu tuh ngembala kerbau ya. Kalau kambing enggak, kerbau. Ada yang ditanyakan terkait makhraj ya. Jadi makhraj itu dari huruf alif ya sampai huruf iya itu beda semua. Kan dulu waktu saya ngisi pengajian ibu-ibu, Ustadz apa sih bedanya alif sama hamzah ya? Dulu kan waktu masih belum belajar ya sama aja nggak ada bedanya. Padahal beda. Hamzah itu posisinya di depan. Hamzah alif itu di depan di awal, hamzah di belakang. Tapi yang membedakan itu apa? Kalau hamzah itu ketika dia ada tanda ini dia berbunyi. Tapi kalau alif itu dia huruf mad. Letaknya juga beda. Alif itu al-jauf ya, rongga mulut. Makanya dia alif itu jadi huruf mad kan? A, ba, ta sampai ya. Alif. Jadi alif itu satu-satunya huruf yang tidak berbunyi. Dia fungsinya untuk memanjangkan huruf mad. Al-jauf. Kalau hamzah dia hidup bunyi, letaknya di sini di bawah tenggorokan huruf halak. Nah, gimana alif itu bisa berbunyi? Ternyata alif itu ketumpukan huruf hamzah. Jadi hamzah ini punya rumah, punya tempat 3. Numpuk di alif, numpuk di wawu, mukminun tuh ya. Numpuknya di ada hamzah. Numpuk di iya, syai'in qadir. Dia punya rumah 3. Si hamzah ini makanya a i u namanya bukan mad tabi'i, makanya tuh apa namanya mad apa itu? A i u. Setiap a i u dalam Al-Qur'an namanya mad badal. Bukan mad tabi'i hamzah mah. Jadi hamzah ketemu alif, hamzah ketemu ya sukun kasroh i, hamzah ketemu wawu sukun u, a i u namanya mad badal. Amana imana utia. Iya, adama tuh. Jadi sekali lagi hamzah dengan alif itu berbeda ya. Nah, sekarang saya tanya, huruf hijaiyah ada berapa yang paling tepat? Ya. Karena ada yang mengatakan 28, 29, 30. 28 apa bener nih, Pak Haji? Serius ya? 30 ya kan? Ada yang mengatakan 3-3-nya benar katanya. Gimana kita ininya persepsinya? Yang paling tepat itu adalah 29. Paling tepat itu. Kenapa? Lam alif itu lamnya sudah ada, alifnya sudah ada. Jadi dikurangi 1. Lam alif itu ya memang 1 huruf ya, 1 huruf. Kalau itu dihitung ya bisa aja ya. Tapi lam sudah ada, alif sudah ada. Jadi 28 pada 9. Iya tah, coba dihitung. Alif ba ta sa jim ha kha dal za ra
zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, wain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha. Iya. 28. 28 berarti. 28 apa 29? 28 berarti. Oh, 28 berarti. Oh iya berarti. Iya berarti. Saya berarti nyampaikannya salah. Dikirain ada 30 tadinya. Jadi dikurangi lam alif jadi 29. Oh, ternyata 28 ya. Ada 28 karena lam alifnya sudah ada, lam sudah ada, alif sudah ada gitu. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada dicukupkan. Ya, subhanallah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا مولانا يا كريم يا مجيب السائلين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب فقهنا في الدين اللهم رب فقهنا في الدين اللهم رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang
salah dari lisan pribadi saya, wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.